kita masuk ke halaman 24 ya. Kalau ngikutin buku fikih Sulaiman Al-Rasyid mengenai wudhu. Di konten yang lalu kita udah belajar membahas syarat-syarat wudhu. Sekarang kita masuk ke fardu wudhu atau rukun wudhu atau tiang-tiang wudhu. Dalil mengenai wajib wudhu yaitu surat Al-Maidah yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itu dalil wajib wudhu atau perintah untuk berwudhu. Langsung rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Di sini tertulis hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudhu. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Yang dimaksud dengan niat menurut syara, yaitu kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau melakukan amal karena tunduk kepada hukum Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itu dalil mengenai niat. Jadi niat itu sengaja. Kitanya dalam keadaan sadar melakukan sesuatu gitu, dalam keadaan sadar gitu. Kalau enggak sadar, enggak termasuk niat gitu. Contoh, muka saya basah, lalu ditanya, lu kenapa lu muka lu basah lu? Wudu bukan dibanjurin ku baturan. Maksudnya disiram sama orang lain gitu. Nah, kalau kerjaannya enggak sengaja gitu, maka enggak termasuk niat gitu. Intinya niat itu kitanya sengaja, kitanya sadar dalam kesadaran gitu. Kalau di Sapinah an-niyatu ari niat qasdus syai'i muktaronan bipilih, menyengaja sesuatu dalam hati gitu ya, ada maksud gitu. Lalu muktaronan dibarengan bipilih dengan mengerjakannya. Jadi di samping ada maksud juga dibarengan dengan mengerjakannya gitu. Itu yang dimaksud niat gitu. Kalau cuma menggerutu dalam hati enggak termaksud niat gitu ya, kalau menurut hukum syara gitu. Langsung wa mahaluha, dan tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Wa talapudu, dan mengucapkan niat gitu ya. Sunatan hukumnya sunat itu untuk niat.
kita kembali ke ini aja. Jadi dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran. Itu yang dimaksud niat. Yang pertama tadi udah, sekarang yang kedua. Rukun wudhu yang berikutnya yaitu membasuh muka. Dalilnya berdasarkan surat Al-Maidah yang tadi. Jadi wajib membasuh wajah. Batas yang wajib dibasuh ialah dari mulai tumbuhnya rambut. Dari sini sampai ke tulang dagu sebelah bawah. Sampai sini. Langsung lintangnya dari telinga ke telinga. Itu yang wajib dibasuh. Tidak boleh tertinggal sedikit pun. Bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin semuanya dibasuh gitu ya. Langsung ada kaidah ahli fikih, yaitu sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Dalam arti melebihkan membasuh wajah ini, saat membasuh wajah itu dilebihkan dari batas yang tersebut tadi itu wajib juga gitu ya. Atau contoh lainnya mengenai kaidah ini gitu ya, sholat itu wajib, maka ketika sholat diwajibkan dan harus menutup aurat, maka membeli kain atau membeli sarung atau membeli celana hukumnya menjadi wajib gitu ya, jika ngikutin kaidah fikih yang ini gitu, dan memang harus diikutin. Jadi membasuh wajah dari mulai tumbuhnya rambut. Lalu jika ada pertanyaan, Kang, bagaimana jika tumbuhnya rambut di ubun-ubun? Siga film Mandarin, si Wong Pehung, kan si Wong Pehung di sini gitu ya gayanya gitu ya. Dari sini, maka kita ngitungnya dari sini aja, dari kira-kira dari mulai tumbuhnya rambut aja gitu ya. Walaupun gaya rambutnya mirip si Wong Pehung gitu, di film Mandarin gitu. Itu mengenai membasuh muka gitu ya. Langsung doanya gitu, doanya Allahumma bayyid wajhi yawma tabyyaduhu wa taswadu wujuh. Itu doa membasuh muka. Kalau di dalam Bidayatul Hidayah agak panjang gitu ya. Kita bacain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuh awliyaika wala tusawwid wajhi bi dulumatika yawma taswaddu wujuh a'daika. Artinya, ya Allah, sinarilah wajahku dengan cahayamu di hari kiamat, yaitu saat bersinarnya wajah para wali-walimu, dan janganlah engkau suramkan wajahku di hari kiamat, yaitu saat menghitamnya wajah para musuhmu. Ini jika di dalam Bidayatul Hidayah gitu. 3. Rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Maksudnya siku juga wajib dibasuh. Keterangannya pun sama ayat Al-Maidah gitu ya, yang tadi dibaca gitu. Langsung yang keempat, menyapu sebagian kepala walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulitnya gitu ya jika nggak ada rambut ataupun rambutnya. Alasannya sama surat Al-Maidah yang tadi atau dalilnya gitu. Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai dua mata kaki. Maksudnya dua mata kaki wajib dibasuh juga, keterangannya sama surat Al-Maidah. Langsung rukun yang keenam yaitu
menertibkan rukun-rukun di atas. Selain dari niatan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain. Jadi rukun yang keenam adalah tartib gitu ya. Di Sapina juga sama. Itu mengenai rukun wudhu ya. Pembahasan yang mendalam mengenai ini jika suka mengkaji gitu ya, Fathul Mu'in atau I'anah gitu, atau kitab-kitab fikih yang lainnya gitu ya, mungkin keterangannya lebih mendetail gitu. Yang intinya keenam poin ini adalah rukun wudhu atau fardu wudhu ya. Yang pertama, niat dalam arti dilakukan dengan sengaja gitu, sadar gitu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, menertibkan rukun-rukunnya. Maksudnya jangan kaki dulu gitu, mesti berurutan aja. Di sini ada sabda Rasul, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah pekerjaanmu, dalam arti mulailah wudhu ini dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Imam Nasa'i. Itu rukun wudhu. Langsung mengenai sunat-sunat wudhu ya. Di sini ditulis beberapa sunat. Berarti ini hanya beberapa. Bisa dimaksud sunat wudhu itu sangat banyak gitu. Kalau di buku ini, kalau sunat wudhu yang ditulisnya ada 19. Kita baca aja satu-satu poinnya ya. Yang pertama, sunat wudhu yang pertama adalah membaca bismillah pada awal permulaan wudhu. Jadi membaca basmalah itu sunat. Jika ditanya, kalau enggak baca bismillah gimana? Enggak haram, karena ini sunat gitu. Cuman ya mending baca bismillah gitu, karena sunat. Itu yang pertama. Oh, ada sabda ya. Ada sabda Rasulullah SAW. Tawaddu'u bismillah. Berwudulah kamu dengan menyebut nama Allah. Riwayat Abu Dawud. Ada sabda Rasul lagi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahi fahuwa aqta. Riwayat Abu Dawud. Tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu terputus atau kurang berkahnya. Jadi kalau kita mau mengerjakan pekerjaan yang penting gitu ya, mending pakai bismillah gitu. Itu sunat yang pertama. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan. Maksudnya telapak tangan sampai pergelangan. Ini sunat gitu. Langsung berkumur-kumur. Keterangannya adalah sama Rasulullah sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang kedua, sunat membasuh telapak tangan. Gimana kalau enggak? Ini sunat ya. Kita bicara sunat bukan rukun. Lalu yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke hidung. Jika nggak bisa gitu, bisa kesegrok, mending hente gitu. Cuman itu termasuk sunat gitu ya. Dalilnya gitu beralasan pada amal Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Langsung sunat yang berikutnya, menyapu seluruh kepala. Disapu semuanya gitu. Gimana kalau sedikit gitu,
nggak apa-apa juga gitu ya, boleh gitu, karena ini sunat. Yang penting mengusap gitu ya, minerosi gitu yang ada di kepala. Yang kelima adalah menyapu seluruh kepala, itu sunatnya. Yang keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalam, itu sunat. Keterangannya adalah amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Langsung sunat yang berikutnya, menyelang-nyelang jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menyelang jari kaki dengan kelingking dengan tangan kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan, disudahi pada kelingking kaki kiri. Sunat menyelangi jari kalau air dapat sampai di antara jari dengan tidak disilangi. Tetapi apabila air tidak sampai di antaranya, kecuali hanya dengan disilangi, maka menyelangi jari ketika itu menjadi wajib, bukan sunat. Oh ya, maksudnya begini, pada awalnya gitu ya, menyelangi jari ini umpama di kaki itu hukumnya sunat gitu, cuman bisa menjadi wajib kalau air itu nggak masuk ke sela-sela kaki gitu. Maka menyelangi kaki ini menjadi wajib gitu, maksudnya gitu. Umpama kita anak yang gemuk gitu ya, otomatis si jarinya itu bisa disebut jempol semua gitu, maka menyelang jari dengan jari lagi adalah kewajiban supaya air bisa bisa menyentuh bagian ini gitu. Kalau jarinya jempol semua gitu, bisa dipahami kan ya, bisa lah. Intinya bagaimana caranya supaya air sampai kepada anggota wudhu gitu. Apa itu harus diselangi, apa itu harus dibokeh-bokeh gitu, pokoknya supaya sampai aja ke anggota wudhu gitu ya. Jadi sunat yang ketujuh adalah menyelangi jari gitu. Yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan daripada kiri gitu ya. Itu sunat yang ke-8 gitu. Yang ke-9, membasuh setiap anggota wudhu 3 kali gitu. Ya, keterangannya karena itu juga amal Rasulullah ya. Yang ke-10, berturut-turut antara anggota gitu. Yang dimaksud dengan berturut-turut di sini ialah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh, dan sebelum kering anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuh, dan seterusnya. Maksudnya begini, sunat gitu ya, dibasuh hanya pertama gitu, langsung sesudah tangan kan ini, jangan dulu nunggu kering gitu. Jadi sunatnya itu ini basah gitu, si tangan masih basah, langsung ke rambut gitu, maksudnya gitu. Itu yang ke-10 gitu. Yang ke-11, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. Jadi kalau sakit ya pokoknya ada keringanan lah gitu. Sunat yang berikutnya yaitu yang ke-12, tidak diseka kecuali apabila ada hajat, umpama sangat dingin. Maksud diseka itu umpama kita berwudu, jangan dikepletkan si China gitu, diseka gitu ya. Nanti ini cek aja lagi ya di Google atau ditanyain ke gurunya gitu, isi salah maksud diseka itu gitu. Cuman maksudnya pasti yang dimaksud diseka di sini adalah entong si China entong dikepletkan gitu. Karena jika ngikutin kitab Fadilah Wudu gitu, ada ada padilahnya gitu dari ini semua gitu.
Maksudnya setiap kesunatan wudhu yang dilakukan itu memiliki nilai gitu, memiliki keutamaan gitu. Langsung yang ketiga, menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih. Jadi disunatkan menggosok anggota wudhu sampai bersih. Gimana kalau hanya air yang mengenai kulit aja gitu, itu juga nggak apa-apa gitu, karena kan ini disunatkan gitu. Yang pentingnya, yang intinya atau yang menjadi rukunnya adalah jangan ada benda yang menghalangi sampainya air ke kulit gitu. Itu syaratnya itu gitu. Yang keempat, menjaga supaya persikan air itu jangan kembali ke badan. Gimana kalau airnya kembali ke badan gitu, boleh enggak? Boleh, karena ini sunat gitu ya, bukan wajib, ini sunat gitu. Itu yang ke-14. Yang ke-15, jangan bercakap-cakap sewaktu wudhu kecuali apabila ada hajat. Disunatkan jangan bercakap-cakap sewaktu berwudhu kecuali apabila ada hajat. Ini anjuran gitu ya. Ke-16, bersiwak atau bersugi atau menggosok gigi. Yang ke-17, membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap ke kiblat. Langsung yang ke-18, berdoa sesudah selesai wudhu. Yang ke-19, membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kang, bagaimana karena saya mah jarang baca doa gitu umpama, maka ini kan perkara-perkara yang disunatkan gitu. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun nggak boleh hilang. Berbeda dengan sunat gitu ya. Abi mah datara maca doa wudhu, nggak apa-apa. Itu sunat gitu. Cuman yang harus dipahami gitu ya. Setiap anjuran itu memiliki keutamaan. Kalau ditanya, Kang, ya Kang sok maca doa ente, ya kan kita judulnya sama-sama belajar, sesudah belajar mengamalkan gitu. Mungkin Bapak Ibu lebih menjadi pengamal gitu daripada saya gitu, atau saudara semua gitu bisa menjadi praktisi. Kita juga belajar ya sedikit-sedikit mengamalkan gitu.